bidang-bidangnya Mas. Kalau dari ada 5 pilar tadi kan, ada pertama ada Baitullah, masjid, dan ini fokusnya ngajak orang sholat. Nah, ngajak orang sholat lewat program-program biasanya. Kita main programnya adalah pertama masjid pelayanan bintang 5. Nah, masjid pelayanan bintang 5 ini fokusnya ujungnya adalah gimana caranya orang itu mau mau nyaman dan betah untuk sholat di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengahnya kita bikin program, ada bar kopi, ada dapur bagi-bagi untuk makannya. Terus ada masjid ramah musafir. Orang yang datang ke sini kita sediain kasur, bantal untuk tidur istirahat dengan nyaman. Nah, program-program ini yang jadi salah satu penunjang pelayanan bintang 5 tadi. Fokusnya itu tadi, fokusnya ngajak orang untuk sholat. Nah, setelah orang datang ke sini, salah satu lewat event-event juga ya, event-event kajian. Tapi gunanya kita memahami tujuan tadi, sepakati dulu tujuan kita bikin program tuh kemana gitu. Kita udah paham di sini ngajak orang sholat. Jadi nanti ketika kita bikin program, ini kira-kira relevan nggak dengan tujuan gitu. Kalau nggak relevan, itu dievaluasi dan perbaiki. Setelah itu, orang udah datang ke sini tuh diapain? Ada pilar kedua namanya Baitul Quran ataupun pendidikan. Itu program-program lebih ke kajian-kajian, kelas-kelas, ada kelas tahsin, ada kelas fikih, ada kelas muslimah. Yang itu fokusnya upgrading. Setelah orang-orang datang ke sini, ramai ke sini, itu pasti kebutuhannya beda-beda. Nah, itu yang kita follow up supaya mereka terupgrade. Yang ketiga ada Baitul Mal, itu di sosial. Nah, sosial ini menjadi penting karena banyak masalah-masalah yang lahir itu karena ekonomi. Kayak misalkan pinjol, judi online dan lain-lain itu kan sumbernya ekonomi ya. Ini yang kita backup supaya Baitul Mal ini bisa cover masalah-masalah sosial tadi. Kita ada ATM Ras, kita ada Subuh Bahagia. Jadi program-program ini gimana caranya mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Di samping itu ada pembinaan juga untuk mereka. Jadi orang-orang yang kena bank keliling dan lain-lain itu mereka nggak bisa didakwahin kalau perut mereka masih kosong. Jadi menurut mereka kita isi dulu kebutuhannya, kita isi baru kita nanti kasih pembinaan. Terus ada Baitul Muamalah yang keempat. Nah, Baitul Muamalah ini program kemandirian. Jadi masjid itu kalau di Baitul Mal tadi sumbernya dari infak ya, infak dan wakaf dan zakat. Kalau Baitul Mal ini usaha. Nah, usaha ini bagaimana caranya masjid ini bisa mandiri. Jadi kita nggak tahu kedepannya seperti apa, nggak bisa selalu bergantung dengan uang umat, maka harus ada kemandirian. Di sini badan-badan usahanya ada di kontraktor, ada di agensi. Di sini kita lagi dibangun minimarket, itu untuk badan-badan usahanya. Yang kelima, ukhuwah atau persaudaraan. Ya, ini jadi pilar untuk menyatukan orang-orang di masjid. Yang sering kali jadi ironi adalah ketika orang berjamaah samping-sampingan tuh tapi nggak kenal gitu, padahal banyak potensi-potensi kebaikan yang bisa dilakukan. Nah, pilar-pilar ini dari pertama Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, Baitul Muamalah itu mesti berurutan step by stepnya. Karena kalau kita langsung misalkan loncat ke Baitul Mal ataupun langsung loncat ke usaha Baitul Muamalah, nggak melewati step Baitullah, Baitul Quran, nanti bisa jadi orang-orang yang ngelola usaha tuh orang-orang yang nggak sholat, orang-orang yang nggak amanah gitu lah. Ini bahaya. Makanya kita buat program seperti itu. Dari masing-masing pilar ini itu punya misinya masing-masing, punya tujuannya masing-masing, yang ujung-ujungnya nanti adalah menunjang visi tadi. Visinya adalah menjadi barometer masjid peradaban tadi. Di pendidikan ada yang ketinggalan, kita ada Masjid Akademi. Jadi Masjid Akademi ini program kaderisasi selama 3 bulan. Teman-teman di sini nanti diajarin mulai dari mindset, orientasi, fundamental tentang kemasjidan, pengelolaan, terus medianya, fundraisingnya seperti apa, terus ilmu-ilmu terapan kayak public speaking semua juga diajarin. Itu yang diterapkan salah satunya di pendidikan seperti itu. Jadi program-programnya kurang lebih seperti itu. Balik lagi, kita program berdasarkan kebutuhan,
dan berdasarkan tujuan.